Ada catatan-catatan di sini bahwa ternyata kitab ini itu ditemukan di Riyadh. Ini jangan sampai otodidak. Harus ada dasar-dasar. Dan ini disampaikan di dalam kitab ini bahwa ada 10 poin yang mungkin menjadi perhatian kita bersama untuk membenahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, imsak hari ini pukul 7.00. Imsak, yang namanya imsak itu ya jam-jam 4 berapa. Acaranya uang itu kudu sing akeh barokah, barokah kan ditambah. Jadi tahun kemarin saya akan menambah Kalau tahun ini. Jam 7 itu enggak imsak. Apa, Dek? Itu sarapan. Bukber. Bukber cedek temen. Ya sik warak sih ansi saya imsak mau. Hari ini seperti janji kita Bener. kemarin, kita akan membahas karya pertama atau kitab beliau. Ini Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang kitab Kaful Awam Anil Haudi fi Syarikatil Islam. Ini tentang syarikat Islam pada saat itu. Makanya kita buka dulu. Kita hari ini ada di Kilatan Podcast, ngaji kitab Turos, Ulama Nusantara. Ulama Nusantara. Sesuai dengan janji kita besok kan saat ini ya. Saat ini kita juga mendatangkan Gus Doktor. Iya, Gus Doktor Muhammad Anang Firdaus selaku Sekretaris Dewan Masyayikh Pesantren Tebu Ireng. Ini luar biasa, ini beliau sudah ada di sini ya. Padahal kita belum ngundang. Ini kita mengkaji ini. Mohon maaf. Ini karya dari beliau-beliau. Ini memang karya tadi sempat di luar ini ya, saat sponsor tadi dulu saya yang kemarin saya tertarik tentang pemersatu umat Islam Indonesia ini memang pemikiran dari Hadratus Syekh. Ya, jadi ini sebenarnya kita dengan pengasuh pesantren Tebu Ireng Kiai Kikin itu kan punya kajian tiap 2 mingguan, diskusi rutin. Mengkaji karya-karya Kiai Hasyim Asy'ari gitu. Dan akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan bahwa Kiai Hasyim itu ada alasan mengapa beliau nulis kitab gitu. Apa setting sosialnya, apa motifnya, kira-kira keadaan sosial saat itu yang mendorong Kiai Hasyim nulis itu apa. Nah, buku ini tuh hadir untuk menjelaskan soal itu. Ternyata Kiai Hasyim ini adalah pemersatu umat Islam Indonesia. Yang kita coba tuangkan tentang pemikiran-pemikiran Kiai Abdul Hakim Mahfud terhadap Kiai Hasyim, sehingga kita sebagai santri tahu alasannya apa sih Kiai Hasyim nulis itu. Yang dituju itu siapa? Ini berkaitan dengan peristiwa apa? Kronologisnya seperti apa? Nah, itu ada di kitab ini. Kira-kira asbabun nuzul lah istilahnya kan. Betul. Ini bisa beli buku ini. Kalau mau lebih detailnya ya baca sendiri nggih. Mantap. Silakan kalau ziarah sembari ziarah beli. Iya. Ziarah itu sesekali beli buku, beli kurma, kaos, cilok. Ini beli buku lah ya. Kajian-kajian beliau kan di setiap makam sebenarnya kan sudah ada sejarah-sejarah atau kajian-kajian tentang ulama Nusantara. Lah sekarang kita fokus karena ini kan janji kita di Kaful Awam. Di Kaful Awam ini sebenarnya sejarah ditepukannya bagaimana, Gus? Ini ada tertulis di kitabnya juga. Iya, sebenarnya ini itu kan modelnya masih manuskrip gitu ya. Sebenarnya teman-teman Tebu Ireng sudah mentahkik, ngetik rapi. Cuman secara resmi itu memang belum diterbitkan secara masif gitu. Masih dalam bentuk manuskripnya. Dan ini dilalah ada catatan-catatan di sini bahwa ternyata kitab ini itu ditemukan di Riyadh. Malah di Riyadh. Nulisnya di Tebu Ireng,
tapi sampai Riyadh ketemu di Riyadh. Nun sewu, ini nggak tahu Riyadh Gus Nggih, ngapunten. pundi? Riyadh itu ado, Dik, Oh, tak kira Riyadh iku sing sombong. Oh, Riyadh. Riyadh. Wong teko Wonokromo sik ado, Dik, Riyadh itu, Dik. Nggih. Melampas sak ngelangine. Napa teng Arab Saudi nih? Saudi niku, Dik. Malah ditemukannya di Riyadh, di ibu kota. Nggih, dan ini ternyata disimpan oleh seorang profesor doktor di sana. Nggih. Di sini ditulis Al Ustadz Ad-Duktur Yahya Mahmud. Ini mungkin beliau yang diamanahi untuk menyimpan manuskrip ini. Nggih. Lalu diserahkan kepada orang Indonesia, namanya Al-Fakir Zaki Khairul Umam. Dan ini insya Allah sudah juga pegiat Turath manuskrip yang mengajar di UII insya Allah di Jakarta. Kami di Tebuireng itu juga mendapatkan file naskah ini ya tahun-tahun itulah 2015 2016. Yang dibagikan oleh teman kami yang memang punya concern di Turath itu. Namanya Mas Atung Fatur Rahman Karyadi. Dan akhirnya file itu coba kita baca dan kita aturkan ke Gus Zaki saat itu. Kan beliau sebagai yang merawat ya karya-karya Kiai Hasyim, akhirnya kita aturkan. Jadi dari Dr. Yahya Mahmud ke Ustadz Zaki, ke Gus Zaki. Ya, betul. Itu ya. Itu dari UII. Bahkan sejarah ditemukannya tidak di Indonesia. Ya. Tapi di Riyadh. Tapi di berkas beliau yang ada di Tebuireng juga ada, Gus, atau sebagian saja yang tidak ada. Oh, bahkan tidak ada, nggih. Tidak ada, dan ini kan memang ditemukannya bentuk manuskrip memang. Kahful Awam ini. Iya. Oh. Ya kemungkinan kalau kita coba menerka ya. Kiai Hasyim nulis Kahful Awam sebagai risalah kan, makanya ditulis di sini hadhir risalah. Risalah kan ya surat gitu. Artinya Kiai Hasyim itu bersurat sebenarnya ke Syekh Ahmad Khotib. Akhirnya terkirim kan ke sana. Nah, risalah ini kan akhirnya yang ngendon di sana. Karena Syekh Ahmad Khotib kan mukimnya di Mekah. Lalu bagaimana caranya akhirnya naskah manuskrip ini hingga sampai pada tangan Profesor Dr. Yahya Mahmud tadi. Iya. Jadi sampailah dari Ustadz Zaki ke Gus Zaki tadi itu muncullah satu konsep dari pemikiran beliau tentang kritikan-kritikan pada waktu itu, sekali lagi pada waktu itu, syariat Islam pada waktu itu. Jadi beliau sudah mengutarakan pemikiran-pemikiran atau demo beliau secara intelektual. Nah, itu bagaimana sebenarnya muqaddimah beliau? Karena ini kan ke gurunya, dialektika ke gurunya. Kita kan tahu sendiri kalau santri ke gurunya itu kayaknya kan sulit juga. Bagaimana sebenarnya muqaddimahnya Gus Dokter di beliau? Ya sebagaimana ulama-ulama yang lain ya. Kiai Hasyim ini juga memiliki adab yang luar biasa. Tahu dari mana? Ya bahkan dari covernya ini. Dari tulisan beliau nih. Dari tulisan beliau. Hadhil risalah al-musamma bikafil awami anil haudi fi syarikatil islami. Nah ini yang menarik. Ta'liful uwaijiz. Uwaijiz itu tashil dari ajuz. Ajuz itu yang lemah. Yang lemah ditashil. Artinya ditashil itu ya yang lemahnya itu yang banget gitulah. Maksudnya kadang tasghir itu maknanya taukid gitu. Alfani itu yang nggak eksis gitu. Sebenarnya ini yang nulis itu ya pribadi yang lemah, yang bukan siapa-siapa, kira-kira gitulah. Anda pasor lah nih. Anda pasor. Kalau sekarang al-fakir gitu. Al-fakir. Nah itu satu bahasa ya, satu bahasa yang sama. Lalu Muhammad Hashim Ibn Asy'ari Al-Jumbani tanpa menyebut Syekh
tanpa menyebut kiai dan lain-lain. Tanpa menyebut waktu itu pengasuh pondok pesantren atau pembina pondok pesantren. Iya. Atau pendiri itu. Iya, betul. Nggih. Dan ini sudah sangat jelas lah menjelaskan bahwa Ki Hasyim ini pribadinya yang andap asor, sebagaimana ulama-ulama dulu. Ya. Nah, dari mukaddimahnya, karena ini memang kitab berisi tentang catatan-catatan kritis beliau yang berseberangan dengan mungkin asas dan pandangan syariat Islam. Beliau di sini menegaskan bahwa hal pertama yang melatar belakangi kitab ini adalah penemuan Ki Hasyim tentang praktek-praktek yang dinilai bid'ah, praktek-praktek yang diamalkan anggota-anggota SI yang dinilai Ki Hasyim bid'ah. Oke. Yang mana praktek-praktek itu belum ada sebelumnya, dan kira-kira akadnya apa ini? Secara syarak ini posisinya seperti apa sih? Nah, itu belum ada, belum jelas. Sehingga Ki Hasyim mukaddimahnya langsung to the point. Setelah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wattabi'in wattabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du, langsung fa innal bid'ata. Setelah menunjukkan nama beliau, menjelaskan keinginan beliau, beliau langsung pada tujuannya. Betul. Setelah salam, sholawat gitu, hamdalah, langsung fa innal bid'ata. Langsung bicara tentang bid'ah secara pengertian. Fahiyal hadatsu fiddini ba'dal ikmali. Nah, saya cek ini ternyata memang pengertian bid'ah secara etimologis dan di beberapa kamus itu ya ini pengertian bid'ah. Dalam Lisanul Arab misalnya di situ dijelaskan, ini secara redaksi itu plek. Artinya Ki Hasyim ini sudah membatasi kajian beliau di sini. Kira-kira nanti isinya itu tentang bid'ah, dan bid'ah itu sudah dijelaskan di awal. Mulai dari bagian awal itu sudah dijelaskan, bid'ah itu adalah sebuah hal baru di dalam urusan agama ba'dal ikmali, setelah urusan agama ini sempurna penjelasannya. Dan di situ akhirnya Ki Hasyim juga membahas tentang bid'ah itu bagaimana dan lain-lain. Dan sebenarnya setelah menjelaskan bid'ah itu seperti ini loh. Sebelum melihat fenomena-fenomena yang dipandang bid'ah oleh Ki Hasyim yang terjadi di tubuh syariat Islam, kan harus disepakati dulu nih bid'ahnya ini bid'ah yang seperti apa. Gitu. Jangan-jangan ini pandangan Ki Hasyim bid'ah, tapi pandangan yang lain bukan bid'ah. Gitu. Biar tidak melebar sebenarnya. Jadi harus disepakati pengertian bid'ah yang mana gitu. Dan Ki Hasyim menjelaskan sedari awal. Bid'ah itu seperti ini gitu. Baru langsung Ki Hasyim menuliskan catatan-catatan kritis beliau mengenai 10 hal yang dipandang beliau ini sepertinya bid'ah lah ya, dan perlu untuk diluruskan. Dan itu ada 10 hal, 10 poin yang 10 poin berdasarkan pemikiran beliau nih. Tapi intinya begini, saat mukaddimah beliau mengenalkan kerendahan hati beliau, terus memunculkan pemikiran beliau tentang bid'ah dulu, karena memang sesama manusia itu harus mengingatkan tentang salah satu konsep yang beliau tidak cocok dengan syariat Islam pada saat itu. Bahkan beliau sudah membuat detail daripada poin-poin yang beliau tidak cocok kepada mereka. Yang saat itu Os Cokroaminoto saat itu kepemimpinan Os Cokroaminoto. 10 poin itu akan kita bahas dalam kitab
Kaful Awam ini, monggo. Ya, karena sadar bahwa Hos Cokroaminoto ini ya sebenarnya guru para founding fathers negara ini, Tokoh. Bung Karno dan lain-lain itu apa namanya sempat belajar ke beliau. Akhirnya Ki Hasyim ya nggak anu lah ya, caranya mungkin intelektual. Dan ini disampaikan di dalam kitab ini bahwa ada 10 poin yang mungkin menjadi perhatian kita bersama untuk membenahi syariat Islam. Katanya al-wajhul awal, katanya innaha mabniyatun ala tahlifin nasi ala fi'lin wa tarki umurin katsirah. Sehingga mengapa syariat Islam ini dipandang aneh gitu, dipandang hal yang baru yang baru dibuat-buat, ya karena meminta anggotanya untuk berikrar atau sumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Istilahnya itu di baiat. Iya, kira-kira gitulah. Ketika di baiat, ya kan kalau orang di baiat kan sudah terikat itu. Kamu kalau kamu boleh melakukan ABCD, tapi nggak boleh melakukan EFGH. Itu kan khas baiat kan seperti itu ya. Jadi untuk melakukan sesuatu, untuk meninggalkan sesuatu itu harus berdasarkan baiatnya. Nah itu yang ini dalam syariat Islam itu ada nggak ya? Ulama dulu emang seperti itu. Dicek. Oh kayaknya sih nggak ada. Nah makanya hal ini dipandang baru oleh Ki Hasyim, lantas akhirnya dinilai oleh Ki Hasyim sebagai bid'ah. Yang awal tentang sumpah masuk Iya. ataupun keluar, istilahnya kalau saat sekarang mundur dari ini adalah pengkhianatannya. Itu. Mau masuk anggota baru Itu sumpahnya beliau kritisi. Iya, betul. Oke. Yang kedua, nah ini mayoritas anggota SI fanatik buta terhadap para anggotanya, sehingga mereka akan selalu membela mati-matian, baik saat posisinya salah maupun benar. Nah itu kan bahaya sekali itu. Benar. Jadi aktsaru ahliha yata'assobun li sahibihim. Ta'assub, fanatis buta. Benar. Mbuh iku bener, mbuh iku salah, lanjut didukung. Lah, itu kan bahaya sekali. Benar. Ya kalau yang didukung itu pimpinan SI yang sudah alim ya. Bagaimana kalau pimpinan cabang yang rodo abang gitu? Apalagi pimpinan ranting. Lah. Akhirnya kan wah ini nggak bisa ini dibiarkan. Benar. Harus ya asobiyah penting. Tetapi asobiyah itu harus proporsional. Makanya kan karena Ki Hasyim itu seorang ahli hadis, ya cobalah lihat hadis unsur akhaka dzaliman aw madluman itu. Makanya kan sahabat tolonglah temanmu atau saudaramu baik dalam keadaan zalim ataupun dizalimi. Lah kan terus bingung itu. Iya Nabi, ya kita sih paham ya. Kita kalau menolong teman yang dizalimi paham. Tapi kalau teman yang sedang menzalimi masa kita bantu gitu. Nah, gitu, bukan gitu maksudnya. Kita bantu itu dengan cara mencegah dia. Lah ini adalah bentuk kepekaan Ki Hasyim menolong teman Hos Cokroaminoto yang dianggap ya salah gitu. Sehingga perlu diluruskan. Dimulai dari mana? Dimulai dari orang-orang yang mati-matian membela SI. Meskipun benar ataupun salah. Lah itu harusnya tidak bisa begitu. Wong Khalifah Abu Bakar ataupun Umar saja kan pidato pertama saat dilantik jadi presiden apa? Nggak usah takut. Kalau saya salah, ingatkan. Nah, istilahnya begini.
kita batasi itu SI pada zaman dahulu. Iya. Itu nggak ada P-nya loh ya. Jadi jadi ini kan Itu lah tadi sip. jadi kalau ada P-nya itu kan era sekarang. Iya tadi Jadi Sip ini Pak jajanan. SI zaman dahulu. Kalau memang begini, istilahnya kalau memang sekarang pengajaran yang era sekarang ini Gus Dokter ini, fanatik buta itu kalau kita lihat itu intelektual sekuat apapun itu kayak goblong dadak kalau saat fanatik buta itu loh kayaknya kan membenarkan atau mentafsirkan akhirnya golek-golek bagaimana caranya supaya terlihat benar. Betul. Padahal secara kesalahan itu sudah kafal lah, orang sudah banyak tahu, tapi akhirnya kan intelektual itu membodohkan dirinya, kan lebih baik kayak Hadratus Syekh, cara memberitahu temannya dengan intelektual juga. Iya, betul. Dengan penulisan, dengan karya, dengan literasi, mungkin eranya sekarang. Nah, ini kita lanjut ini saya senang sekali kitab-kitab beliau ini. Laki-laki ini nggak bicara anu loh ya. Era sekarang. Enggak. Politik atau apa ya? Iya. Nah, ini kita flashback ke 1913. Kalau memang itu bisa kekinian, Kala bisa itu. dipakai, bisa menjadi pembelajaran sejarah kita. Lah, Kaful Awam ini salah satu literasi pemikiran yang bisa kita pakai sampai hari ini. Ya. Monggo. Oke. Yang ketiga ya berarti ya. Itu nah ini. Al-wajhu tsalits katanya. Poin yang ketiga itu aktsaru ru'asaiha. Nah ini jahlatun fuskotun la yusallun wala yasumun. Ini keras sekali ini. Ini keras sekali ini. Katanya mayoritas pimpinan SI ini mungkin pimpinan cabang ya. Di daerahnya Di daerahnya ya. Itu Jahlun. tidak berpendidikan. Ya jahlun tadi. Jahlatun dan fasik. Fasik itu maksudnya gimana sih? Fasik itu kan bukan kafir, bukan. Dia tetap Islam tapi melakukan dosa kecil atau besar yang terus-menerus. Nah, itu namanya fasik. Tetap Islam. Tapi dosanya itu dilakukan terus-menerus. Makanya dia fasik. Istilah sekarang santri pekok lah ya istilah. Nah, mungkin gitu ya. Nah, dan ini yang keras itu, tidak menjalankan sholat dan puasa. La yusallun wa la yasumun. Mengapa sih seperti itu? Karena makanya sebuah organisasi itu harusnya memiliki basis dulu. NU didirikan basisnya apa? Pesantren, jelas. Pesantren itu ya sudah karuan santri lah ya, kaum santri. Tapi kalau organisasi Islam yang tidak punya basis, artinya basisnya itu umum, semua umat Islam bisa masuk. Padahal umat Islam itu kan enek sing santri, enek sing abangan, enek sing tadi itu Islam EKTP. Nah, karena tidak memiliki basis pesantren, nah pesantren kan lembaga intelektual ya, lembaga pendidikan, sehingga orang-orang Islam yang bukan santri, sing yo ngaku Islam tapi gak sholat, gak poso, bisa masuk. Dan mungkin ya karena ini 2 tahunan sejak dipegang oleh Hojo Praminoto itu pendekatan ke grassroots belum kuat gitu. Karena SI tidak punya basis yang jelas gitu, dan bimbingan grassroots nggak kuat, nggak ada, sehingga lepas kontrol. Betul. Jadi banyak sekali anggota-anggota yang memang ini Islam, tapi ya tadi itu abangan, nggak anu. Kadang jadi santri freelance. Tiba-tiba 5 tahunan jadi santri, itu kan santri freelance. Iya. Kalau Jadi istilahnya itu dulu mungkin karena di sana tidak ada tarbiyah yang jelas. Betul. Karena kalau santri kan sudah ada tarbiyahnya di pesantren-pesantren masing-masing. Dan ada pembelajaran tertentu. Mungkin karena memang dulu juga situasi keadaan juga sulit sekali. Betul. Dibandingkan sekarang. Iya. Ada juga mungkin santri orderan. Ayo masuk SI, kita besarkan organisasi ini. Akhirnya banyak yang masuk. Betul.
tapi lupa pembinaannya gitu kan. Masuk terkait proyek gitu kan. Ya awalnya gelem salat, sesuai prodol-prodol ya melok kanca-kancane akhirnya. Iya. Nah, ini yang menjadi keresahan Kiai Hasyim. Tentang kefasikan nggih. Tentang kefasikan. Yang keempat, nah ini al-wajhur rabi' anna fiha at-tahlifu bi ghairillah. Nah, ini di situ ada sumpah selain Allah. Sumpah yang menggunakan selain nama Allah. Nah, itu kalau di dalam Islam kan sebenarnya nggak boleh ya. Makanya kalau kita sumpah itu kan wallahi, billahi tallahi, atau walladzi nafsi biyadihi. Itu semuanya menunjuk pada satu zat, Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita wasyamsi, demi matahari. Itu kan ungkapan yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syariat itu mengajarkan kita bahwa ya kalau mau sumpah ya harus atas nama Allah gitu. Bukan demi ayah, demi ibu. Itu adalah sumpah-sumpah zaman jahiliyah yang ingin diganti, dihapus oleh syariat. Nah, ini yang menjadi salah satu poin yang dikritisi oleh Kiai Hasyim. Ada sumpah selain kepada Allah. Allah gitu. ya. Yang kelima. Mana ini ya? Itu tentang tadi selain ada ini memang organisasi-organisasi yang hari ini memang perlu belajar. Selain bikin organisasi itu memang haruslah orang yang mumpuni. Iya, ya betul. memang ya perlu digarisbawahi, jangan sampai sumpah atas nama organisasinya, Iya. di atas nama Allah lah ya di Iya, sana. betul. Al-wajhul khamis, poin yang kelima. Nggih. Anna bina asyirkati minal aqli al-mahad waru'ya al-mujarrad wal ahwa al-mudillah. Nah, ini juga keras ini. Jadi yang kelima itu SI berdiri berdasarkan pikiran belaka. Al-aql mahad. Jadi murni rasional. Liberal istilahnya. Ya, gitulah kalau terkenal sekarang itu liberal. Lalu hanya gagasan dan opini semata serta hawa nafsu yang mudillah, yang menyesatkan. Nah, ini ya lagi-lagi inilah yang ditangkap Kiai Hasyim saat melihat anggota-anggota SI. Mungkin saat itu yang dilihat ya anggota SI yang pas nakal gitu ya. Yang baik-baik kan nggak keluar gitu. Tetapi adanya salah satu anggota yang nakal ini kan menjadi problem itu. Kok bisa ada anggota yang seperti itu tadi? Padahal di dalam organisasi Islam kemana-mana itu pakai jas alma maternya Syarikat Islam. Aku loh Syarikat Islam. Tapi pas subuh ente ya nguci tur. Karena syarikat itu. Iya, Kayaknya waktu itu Syarikat Islam tidak ada kaderisasi yang jelas. Nah, betul. Ini makanya ada pemikiran dan opini waktu itu ya. Ada pemikiran dan opini berdasarkan hawa nafsu. Menurut kalau kita sekarang mungkin istilahnya pemikiran si ini oknum itulah yang dikembangkan. Betul. Oke. Nah, yang keenam ini al-wajhul sadis akhdud darahim an dakhiliha bi ghairi iwadin sahihin wa aqdin syar'iyyin. Mengambil dirham atau iuran lah ya. Uang-uang itu tapi akadnya tapi kira ini iuran ini bi ghairi iwad. Imbalannya apa? Enggak ada. Oh, enggak ada ini nggih. Dan tidak ada akad yang syar'i. Enggak kalau iuran kan ini iuran akadnya apa? Tabarruk, sumbangan untuk organisasi, untuk kegiatan pelaksanaan program-program itu kan sudah jelas. Ini enggak ada LPG-nya jelas. Ya, ini enggak ini nulis formulir itu enggak ada, mungkin ya. Nah, akhirnya ini dipandang problem oleh Kiai Hasyim dalam kacamata syariat. Karena juga bisa diselewengkan. Nah, betul. Nah, ini kan ketika uang itu terus mengalir
tanpa ada LPG, tanpa ada bukti fisik, aku bayar oleh apa sih? Nah itu kan berpotensi besar untuk diselewengkan. Makanya syariat itu ada sebenarnya untuk melindungi hak konsumen, melindungi hak anggota-anggota ini tadi, umat Islam, sehingga semua transaksi pemindahan harta misalnya itu semuanya pasti dengan akad. Kita beli dengan akad, kita ngasih hadiah dengan akad. Akadnya apa? Hadiah kanggo jenengan. Oh nggih matur nuwun. Jadi akadnya jelas. Lah ini iuran apa? Nggak jelas. Jadi buat pemirsa di rumah, kalau ada iuran-iuran itu, nggak jelas. Itu harus tahu kegunaannya untuk apa. Iya. Contohnya tampir masjid berarti ya. Itu dhewe sik diumumno. Oleh pira digawe pembangunan iki. Artinya itu kan jelas. Ranahnya kalau tampir masjid kan jelas. Organisasi juga sebenarnya mulai belajar. Ini organisasi manapun kita nggak menganggap organisasi ABCD itu memang harus, kalau memang toh itu ada iuran, kalau menurut Hadratus Syekh itu kemanfaatannya jelas untuk apa manfaatnya. Nah itu yang poin ke-6 pada saat itu kritikan Hadratus Syekh. Ya, mengapa kok bisa seperti itu ya? Karena memang pimpinan-pimpinannya kemungkinan nggak paham syariat kan gitu, nggak belajar agama, sehingga asal comol. Ayo iuran saiki. Tapi nggak ada laporan. Lah itu kan bahaya. Nah ini yang diingatkan oleh Ki Hasyim. Yang ketujuh, al-wajhus sabi' ini ibtina usyirkah. Jadi yang ketujuh itu adalah menggiring opini, membangun atau branding syariat Islam ini, karena yuhamul amah annaha sunnah min sunani Rasulillah. Jadi syariat Islam ini di branding, ini adalah organisasi yang mengamalkan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi sanggae sabot itu. Ini organisasi yang menjalankan sunnah Rasul. Tapi ketika dilihat Ki Hasyim secara ini jelune gitu ya, loh kok ngene gitu Pak. Istilahnya menjalankan ahlu sunnah tapi nggak ahli-ahli banget lah ya. Ahli kunci kok akhirnya ketemu lah malah. Ahli kubur. Jadi dalamnya malah isinya nggak ada. Sebenarnya bagus ya di dasar-dasar mereka juga bagus. Brandingnya dapat. Tapi ketika dilihat, loh ini mek wadah ya tok tiba isine gak ada. Nah ini yang menjadi masalah gitu. Yang ke-8 al-wajhus tsamin annaha tuaddi ila tafriqati baina dinil islami wa bainal muslimin. Jadi syariat Islam ini menjadi faktor terjadinya perpecahan antar umat Islam. Mengapa seperti itu ya? Karena tadi itu anggota ya karena yang masuk ini majemuk. Latar belakangnya macam-macam. Enek sing santri, ada yang tidak terlalu paham agama Islam. Ada yang setengah-setengah, ada yang memang patuh. Ketika bertemu akhirnya terjadi perbedaan pendapat, dan apa yang dipraktekkan oleh SI ya menjadi konsumsi umat Islam se-Indonesia akan dilihat itu. Loh SI kok seperti ini sih. Nah padahal dalam saat yang bersamaan kampanye untuk membesarkan SI itu terus berjalan. Tapi kok loh SI kok seperti ini. Nah itu akhirnya menjadi orang awam itu menjadi terpecah-pecah gitu. Ini yang benar seperti apa? Apa Hos Cokroaminoto seperti ini, atau anggotanya kok seperti ini gitu. Atau oknumnya yang salah. Oknumnya. Sehingga kan akhirnya yang jadi korban SI-nya. Makanya jangan sampai bikin organisasi keagamaan yang malah memecah belah. Malah membuat satu konflik baru kepada agama.
Iya. Karena itu kan syarikat Islam pada saat itu harusnya pemersatu, malah menjadi pemecah Pemecah belah. belah. Makanya kan kemarin ya kita bahas Ki Hasyim itu sangat hati-hati mendirikan NU, butuh waktu 2 tahun istikharah dan ya emang karena takut nanti nggak bisa menjaga marwah nama besar NU. Benar. Ternyata ada oknum-oknum yang menyalahgunakan nama baik NU gitu, sehingga wah ini nanti malah umat Islam jadi terpecah-pecah ini. Mengapa tidak membangun satu organisasi Islam satu saja tapi dibesarkan? Benar. Jadi suara Islam itu satu saja. Mengapa? Apa sih urgensi lahirnya NU ini untuk apa? Ketika dilihat, SI ini anggotanya masyarakat umum. Nah, yang pesantren ini belum ada wadahnya gitu. Akhirnya ya udah kita bikin NU untuk mewadahi pesantren-pesantren yang fahamnya jelas, faham aswaja. Benar. Kaum santri yang pasti sanad keilmuannya jelas dan lain-lain gitu lah ya. Sehingga karena SI ini organisasi modernis saat itu dan kaum tradisional ini nggak ada yang ngopeni. Akhirnya wah inilah mungkin saatnya untuk meresmikan organisasi NU sebagai apa? Ya sebagai pengikat pesantren-pesantren yang ada di Indonesia dan memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu untuk menjaga faham Ahlussunnah wal Jamaah yang saat itu banyak sekali pemikiran-pemikiran modern yang masuk ke Indonesia. Benar. Jadi istilahnya itu biar ada wadah untuk teman-teman santri agar juga tidak melenceng jauh dari karena kan itu sudah muncul pemikiran-pemikiran baru. Mana sing gampang kan sampean gampang kena pengaruh. Aku sing usah kena wong aku dhewe pengaruh nemen. Ya biar nggak mudah. Iya. Makanya masuk NU, masuk Nahdlatul Ulama itu supaya sampean pengaruhnya itu wis nggak berpengaruh sekali ngono. Saiki kan ana pondok sing RMI lho. Kan akeh saiki pondok otodidak itu. Itu yang bahaya malah. Makanya memang pondok pesantren itu tempat kajian ilmu. Nah sekarang yang berkembang di masyarakat itu kalau anaknya nakal di pondok bukan tempat anak nakal tapi tempat kajian ilmu sebenarnya. Iya. Ya mbek ngilangin nakal ngono lho. Karo kebodohan. Jadi memang luar biasa pemikiran beliau sejak dulu, berarti sejak awal memang beliau sifatnya memang mereformasi organisasi-organisasi Islam untuk tujuan yang lebih baik. Dan itu kan memang sebagai bentuk defense kira-kira gitulah. SI anggotanya itu nggak keramut, akhirnya jadinya begitu. Maka ini santri jika nggak keramut, nggak diikat dalam satu wadah yang jelas, ya akhirnya nanti nggak keramut. Kiai-kiai yang punya aspirasi yang bagus, yang tidak diakomodir, yang nggak disampaikan oleh organisasi yang sudah ada. Organisasi yang sudah ada kan modernis semua itu. Terus lewat apa ini nanti? Kiai-kiai pesantren yang kaum tradisionalis nggak duwe wadah, nggak dibolo gitu. Akhirnya kita coba bismillah bikin NU, wadah Ahlussunnah wal Jamaah, wadah penyambung aspirasi, dan sebenarnya Kiai Hasyim kan juga dalam tanda kutip itu kan sebenarnya belajar dari apa yang terjadi di SI kan. Akhirnya NU ini jangan sampai seperti sama yang organisasi yang sudah ada gitu. Jadi kalau pemirsa yang baru bergabung, hari ini kita membahas sebuah karya, salah satu karya pertama beliau Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, Kaful Awam, tentang kritikan beliau untuk membuat organisasi-organisasi Islam itu lebih baik.
Jadi ini bisa dilaksanakan sampai hari ini. Bahwasanya organisasi-organisasi Islam itu jangan sampai keluar dari rule ketuhanan, keluar dari rule kenabian. Jadi ini jangan sampai otodidak. Harus ada dasar-dasarnya. Organisasi Islam, Islam. Tadi ada 10 poin yang beliau kritisi yang bisa dijalankan sampai hari ini. Nah, tadi sudah ke-8, sekarang ke-9. Al-wajhut tasi' ini ya. An-natukhula fiha yuqawwi al-mubtadi'in bizaidihim jur'atan ala al-iftira. Jadi yang ke-9 ini ketika SI ini semakin banyak anggotanya itu sama saja dengan menguatkan menguatkan posisi orang-orang yang berbuat bid'ah dan juga akan menambah rasa keberanian dan yang gawat kan merasa dirinya benar padahal salah. Nah, ketika banyak orang yang masuk ke SI dan SI menjadi besar dengan jumlah anggota yang luar biasa banyak, otomatis posisi SI di kancah pergerakan nasional kan juga besar. Nah, ini yang dikhawatirkan Kiai Hasyim ketika akar rumputnya belum dibenahi, belum dibimbing, terus wis kadung SI menjadi besar dengan label-label Islam, tetapi di dalamnya ada beberapa hal yang dinilai bid'ah, maka yang jelek nanti juga Islamnya. Betul. Iya. Ini dalam rangka jangan sampai menguatkan posisi keburukan. Betul. Menjadi satu sistem yang itu diyakini benar di kalangan masyarakat. Jadi yang ke-9 itu kritikan beliau tentang bagaimana tentang kesalahan atau tentang kebohongan yang terus-menerus itu akan menjadi kebenaran. Nah, ya. Jadi kalau era sekarang itu kalau memang kebohongan terus menerus wong percaya. Awalnya nggak percaya sih. Post truth itu ya. Masa sih? karena dua hal itu yang paling mudah, lek gak bohong yang menipu. Jadi itu sudah istilahnya sudah beliau kritisi tentang itu. Itu yang ke-9 di Kaful Awam. Yang ke-10. Yang ke-10 anna li ahliha majma'an yajtami'una fihi katsiran thumma annahum la yajtami'una li ulumiddin allati tufidul huda wan nur wal yakin wa ila akhirih gitu. Intinya perkumpulan SI ini dia sebenarnya memiliki sebuah dialog gitulah, klub dialog, perkumpulan, tetapi ketika ngumpul itu yang dibahas bukan ilmu agama, yang dibahas itu yang lain, bukan ilmu agama yang memberikan petunjuk, membawa ke cahaya dan al yakin, sebuah keyakinan atas kebenaran Islam, ternyata enggak. Nah, di sini kan menjadi benar asumsi kita tadi itu di grassroots nggak ada bimbingan, nggak ada tarbiyahnya. Betul. Pas ngumpul nggak ngomongin ilmu, bu arisan bu apa? Lah kan kita nggak tahu. Malah yang diomongin itu kadang-kadang itu wong niku ribute seragam. Lah nggak ribut di ilmunya. Di. Berarti itu sebuah majelis ilmu atau organisasi keislaman yang dimana yang beliau kritisi dalam Kaful Awam itu. Hadratus saya mengkritisi lah saat kumpul itu nggak ada kajian pun tentang Islam. Betul. Tapi kajiannya mungkin tentang hal-hal yang tidak penting. Ya mungkin pergerakan, mungkin laporan kondisi nasional yang sedang berkembang. Karena namanya pergerakan nasional kan memang begitu ya. Isu-isu terhadap perkembangan pergerakan nasional dilaporkan terus dibahas. Tapi lupa bahwa yang lebih penting itu adalah keilmuan. Lah kita menanggapi fenomena itu kalau tanpa keilmuan lantas dengan apa? Pikiran belaka gitu. Nah, pikiran kan bisa menyesatkan. Nah, sehingga ilmu ini menjadi penting. Apalagi tadi ru'asauhum, jahlah dan lain-lain itu pimpinan-pimpinannya itu tidak terdidik
di dalam agama Islam, sehingga was klop itu apa yang disepakati berarti tidak dengan landasan ilmu. Kalaupun berseberangan, berdebat, tidak sepaham, ya tidak sepahamnya juga tidak berlandasan ilmu. Sehingga ya wis, ya gimana ya, akhirnya keropos dari dalam itu. Itu istilahnya itu nggak ada diklatnya, nggak ada PKPNU-nya kalau. Iya itu mungkin Pembekalan lah. tidak ada pembekalannya. Ini luar biasa pemikiran beliau di kitab Kaful Awam, kitab yang pertama yang beliau curahkan. Ini bisa jadi pembelajaran buat organisasi-organisasi atau teman-teman yang memang seneng sekali berorganisasi ya berorganisasi jangan sampai fanatik buta. Lihatlah kalau memang salah ya memang itu kadangkala ADART organisasinya sudah baik tapi kelakuannya buruk ya tetap harus dikritisi. Iya betul. Kalau ngumpul-ngumpul boyo ada bicara tentang ilmu gitu. Nggak hanya iuran seragam. Mabar. Ya istilahnya yang lebih bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan. Ini luar biasa Gus. Kaful Awam ini kalau diberikan pelajaran ke era-era teman-teman yang sekarang dalam berorganisasi, mereka jadi mempunyai pemahaman intelektual, khazanah intelektual yang lebih luas. Jadi membuka pemikiran-pemikiran yang kadang cupi itu yang nggak sampai luas, jadi ini bisa jadi luas. Ini luar biasa bagi beliau. Ini waktu kita kan nggak panjang. Kita sebenarnya di Kaful Awam ini juga ingin tahu penutupan beliau dalam mukadimah sampai isi-isinya kita tadi membahasnya detail itu penutupan beliau terus pundi Gus Dokter. Ya ketika dibuka dengan adab yang sangat luhur, penutupnya juga sama. Qalal muallif katanya qad wafaqal farau min ta'lifi hadhihi risalah lailatal khamis tsamin asyar syahr Ramadan. Jadi Ki Hasyim ini menuntaskan penulisan kitab ini itu malam Kamis, Lailatul Khamis, tanggal 18 bulan Ramadan. Jadi malam-malam Ramadan itu digunakan Ki Hasyim untuk nulis. Kalau pagi ya pasti ngaji. Ramadan kan pasti ngaji. Pada zuhur pasti ngaji, pada asar, pada maghrib. Tetapi kesibukan Ki Hasyim dalam hal membina umat, ngaji, ngopeni santri itu tidak lantas membuat lupa untuk berkarya. Tidak lantas alpa untuk membuat sebuah karya tulisan yang menjadi respon beliau atas apa yang terjadi saat itu. Jadi Ki Hasyim ini akhirnya menjadi sebuah kiai yang mempunyai sensitivitas yang sangat tinggi. Artinya kepekaan beliau terhadap sosialnya itu ada tinggi dan itu dituangkan di dalam karya. Kalau kita ya misalnya saya saja ya, ketika sudah ngajar terus pegel ya istirahat, ndelok TV, HP-an. Tapi Ki Hasyim enggak. Nulis. Dan beberapa kitab Ki Hasyim itu diselesaikan malam hari, bahkan qubailas subuh, menjelang subuh. Nah terus istilahnya Ki Hasyim itu kapan ya? Lah itu juga gini, kalau misalnya Ramadan itu kan kalau kebiasaannya Kiai punya beberapa kitab yang diserahkan ke juga melakukan beberapa hal kegiatan-kegiatan Ramadan untuk santri-santri. Malam itu tertulis di situ nggak ngopi, malah beliau berpikir tentang umat kan, tentang keresahan beliau yang bisa dituangkan dalam bentuk literasi, dalam bentuk pemikiran beliau. Kitab Kaful Awam ini itu kan luar biasa. Betul. Kalau kita kan gelisahnya engkau sahur iwa apa ya? Ya saya enggak. Makanya di beberapa tulisan beliau itu beliau sangat lugas sekali bilang, katanya al ulama'u umanaullahi ala ibadih, bahwa ulama itu adalah pembawa amanah Allah atas hamba-hambanya di
di dunia gitu. Artinya api eleke umat Islam opo jari ulamae gitu. Nah sehingga Ki Hasyim itu sadar akan hal itu sehingga beliau nggak tinggal diam ketika melihat ya fenomena keagamaan yang sedikit melenceng atau dianggap beliau sebagai hal yang salah, akhirnya ya diluruskan. Sesibuk apapun beliau ngajar. Nah kita tahu kalau Ramadan kan beliau punya pengajian Bukhari Muslim yang pesertanya itu kiai-kiai semua, tetapi beliau masih menyempatkan diri untuk menulis, dan ini kan luar biasa, ini sangat sulit lah kita meniru sosok Kiai Hasyim ya, tetapi ya sosok Kiai Hasyim ini jangan kita hanya cuma cerita-cerita saja, tetapi adalah 1-2 pelajaran yang kita petik, kita amalkan. Bisa ditauladani. Bisa ditauladani meskipun tidak 100%. Karena teori itu kalau tidak dipraktekkan ya percuma. Ya paling enggak tadi santri mampu tidak mampu santri. Iya lah, yang penting kita itu jadi santri ya, teruslah jadi santri yang baik. Niki Gus Dokter Anang, kita nggak kerasa ya berhari-hari ketemu, kita semakin pinter ya sekarang ini. Jadi sama nih delok TV 9 termasuk ngaji kilatan temenan. Buat pemirsa itu Kaful Awam memang luar biasa untuk apalagi untuk teman-teman organisasi bisa mempelajari terus tentang organisasi itu, bagaimanapun keburukan itu harus kita kritisi karena manusia itu tempatnya salah. Siapapun teman kita, jangan sampai fanatik buta kepada siapapun ya. Makanya ini Gus Dokter luar biasa, kula terima kasih. Sami-sami. Ya, beberapa sahur kita bersama meskipun kita ya, jangan kita nggak ada sahurnya kok hari ini. Ya kalau kita kehabisan sahur kan kita makannya apa? Wong biyen niku lho gak mangan ya urip lho, Dek. Ya, kita pokoknya terima kasih Gus Dokter dan seluruh pemirsa TV 9. Kita selalu memberikan wawasan dalam kilatan ini setiap hari, ini wawasan yang luar biasa. Pokoknya selalu tonton Kilatan Podcast, ngaji Kitab Duros Ulama Nusantara. Kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.